Oke, em, yang akan kita bahas hari ini tuh sampai mana sih dan seberapa nyambung sama sebelumnya ya. Oke, jadi kita kan punya insya tolabi. Ya, yang kemarin kita bahas baru di amr sama nahi. Jadi kita akan bahas hari ini nida, istifham, dan juga tamanni. Nah, apa maksudnya? Kalau yang pembahasan amr, kan kita udah tahu makna hakiki dari amr atau makna aslinya amr, yaitu tolab jazim lil fi'il ya, ala wajil isti'la. Jadi ketika dia nggak sesuai dengan makna asli yang barusan ini, perintah yang isi perintahnya itu meminta suatu untuk dikerjakan dan itu wajib ya. Terus itu datang perintahnya dari atasan ke bawahan gitu simpelnya. Kalau nahi berarti kan yang meninggalkan sesuatu, melarang sesuatu. Yang kita bahas selain makna asli, ada sigohnya dan juga huruj an makna asli. Ketika makna asli itu nggak sesuai ya. Ketika amr itu nggak untuk makna aslinya atau nahi nggak untuk makna aslinya. Atau kita bisa bilang makna majazi atau makna balaginya. Karena yang bukan hakikoh itu majaz ya. Dan di situ ada unsur menyampaikan makna. Jadi makna balagi kan. Begitupun di nida, istifham sama tamani juga. Nida itu kan kita manggil. Kita kalau manggil orang itu kan karena kita minta direspon gitu kan. Hey kamu gitu misalnya. Atau kita manggil Ahmad gitu misalnya. Nah itu kan karena kita apa? Tolap Iqbal, kita minta direspon. Nah, yang kita bahas di sini ada nida itu aksamnya dulu ya. Atau anwa'nya gitu. Yang ada korib sama bait. Karena dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf nida yang khusus dipakai untuk yang dekat, manggil yang jarak dekat atau yang jarak jauh gitu. Biasanya kalau di Al-Quran kan kita ketemunya cuma ya gitu ya. Tapi ada a, wa, a, ai gitu dan lain sebagainya. Itu semuanya nida ya, huruf nida. Kalau di bahasa Indonesia kan kita manggil hai atau wahai ya. Hey Ahmad, hey kamu atau apa gitu ya. Tapi kalau di bahasa Arab kita nanti akan bahas di nida itu ada lil qorib atau lil bait. Nah, ketika ada huruf yang untuknya korib tapi dipakai untuk bait, nah berarti dia apa? Tanzil, manzilah, misalkan korib tapi seakan bait ya, atau bait seakan korib ya. Misalkan kita manggilnya tuh orang yang jauh banget dari kita, tapi kita pakainya nida korib. Ya. Kenapa? Oh ternyata dia tuh korib jauh di mata tapi dekat di hati kayak gitu. Misalkan. Itu ada kayak gitu pembahasan tentang nida nanti. Atau ada juga yang huruf an mana aslinya nanti dia tuh manggil tapi nggak minta direspon karena yang dipanggil itu nggak mungkin merespon. Nah kalau yang istifham artinya pertanyaan ya. Di sini suaranya jelas kan ya? Jelas sudah. Istifham kan pertanyaan. Yang namanya orang nanya kan karena dia butuh jawaban. Nah di sini kita akan ketemu apa? Pertanyaan yang nggak butuh jawaban berarti. Itu bertanya tapi dia bukan karena emang mau beneran nanya gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini itu ya, pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Karena dia nggak benar-benar makna hakiki dari istifham, bukan tolak ilm ansyi gitu, enggak. Nah kalau tamani dia itu kan mengharap ya, tolak mahbub. Tapi nanti dia tuh ada tamani yang maknanya bukan untuk tamani. Ya semuanya kita yang akan kita bahas seputar itu. Ya langsung ke kitab ya. Sampai sini ada gambaran ya apa yang mau kita bahas. Oke, unsir ala syasya hadal kitab. Nah kemarin kan amr nih, an makna, sigohnya, makna aslinya. Sama aja kayak nahyu juga kita bahas itu. Oh istifham dulu ya. Di istifham yang akan kita bahas adalah yang pertama maknanya dulu, terus baru aksamnya, adawatnya, dan an makna. Makna istifham itu apa sih? Ya, makna istifham itu tolabul ilm bisya'in majhul. Jadi kalau kita nggak tahu, kita nanya gitu. Syai' yang majhul yang kita nggak tahu, kita nanya, mahada, bikam hada, kaifal hal. Karena kita nggak tahu. Nah itu berarti makna asli dari kita nanya. Wa yahtaju ila jawab, dan dia harus butuh jawaban. Aksamnya di sini ini pembahasan kayak mantik ya, karena ada tasawur dan tasdik. Apa itu tasawur dan tasdik? Nah, jadi aksamnya dari istifham ya ini ya, belum ke yang lain-lain ya. Nanti kalau ada watnya istifham, yang akan kita bahas kayak nanya tempat pakainya aina, nanya waktu makanya pakainya mata, ayana gitu.
makanya kaifiyah, kaifa gitu ya. Itu ada watnya. Kalau aksamnya itu ada tasawur sama tasdik. Apa itu? Kalau kalian pernah belajar mantik pasti nggak asing dengan pembahasan ini ya. Jadi kalau talabut tasawur kayak gini contohnya, ja'a hauka bisa bikin lahu musakif ismuhu ziyad pertama bainakum ta'aruf. Nah, jadi tekannya ada adik anak contohnya ya. Adik anak tuh datang bawa temen, terus temennya itu namanya Ziyad. Akhirnya kita kenalan. Terus summa gobaan ka, maksudnya habis itu pergi udah lewat gitu aja. Itu misalkan 3 bulan lalu gitu contohnya. Nah terus ahbar ka ahuka ba'at an Ziyad ishtaro sayarah lahu fa'arad ta an tatasawwarahu. Nah kemudian udah lewat 3 bulan, terus adik kita bilang lagi, terus adik anak gitu ya bilang lagi, itu loh si Ziyad beli mobil. Terus itu anak mikir lagi, Ziyad yang mana gitu kan. Fasa'al ta'ahoka man Ziyad. Faqala dalika syab al-musaqaf alladzi tama bainakum mataf, itu loh yang 3 bulan lalu anak kenalin, anak bawa ke sini misalnya kayak gitu. Nah, terus akhirnya kita ingat fatadakiruka surat Ziyad faqala yuqalu lahu tasawur. Nah, waktu kan sebelumnya udah kenal, udah dikasih tahu Ziyad yang mana, udah kenalan. Terus lewat 3 bulan terus lupa kan man Ziyad itu loh yang kemarin kenalan anak bawa kesini 3 bulan lalu gitu. Nah, itu namanya tasawur. Karena kita cuma punya yang itu Ziyad. Jadi kita cuma punya gambaran Ziyad yang mana. Nah, setelah itu adik Ana ngabarin lagi, Suma birta ba'da dalik anna Ziyad, terus kita dikabarin kalau Ziyad itu apa? Safaro bisa ya rotihi ilal hajj. Nah, terus adik Ana bilang lagi, itu si Ziyad pergi haji pakai mobilnya gitu kan. Faro ta'an tatasabbata man sodakoda min sidki dalika ya, min sidki dalika. Terus kita pengen tasabut ya, pengen ahad jaziyat bisa ya rotihi. Nah, waktu kita nanya benarkah atau apakah gitu ya Ziyad itu haji pakai mobil gitu kan. Kalau kila na'am aula, terus jawabannya na'am atau jawabannya la gitu ya. Kanat ma'rifah nisbah. Nah, kita udah nisbahkan antara Ziyad ke suatu hal lain, yaitu apa? Pergi haji pakai mobil gitu. Kalau yang tasawur tadi cuma man Ziyad, tasawur Ziyad yang mana? Kalau udah nisbah itu kita udah menyandarkan itu ke atau menghukumi Ziyad dengan hal lain gitu. Aha jazid bisayarotihi. Nah, itu namanya pertanyaan yang tasdik ya. Kalau cuma nanya man Ziyad, tasawur Ziyad yang mana atau tasawur dat gitu ya. Sesuatu itu yang mana atau sesuatu itu apa? Itu namanya tasawur. Tapi kalau sesuatu itu kita udah tahu Ziyad yang mana. Habis itu kita nisbatkan atau kita hukumi Ziyad itu melakukan apa atau Ziyad itu ngapain. Itu namanya udah nisbat ke sesuatu, itu namanya tasdik. Paham nggak? Nanti Ana share link tentang mantik tasawur tasdik ya. Jadi simpelnya gini, tasawur tasdik itu jadi bagian pertama tasawur. Tasawur itu kita harus punya kayak definisi tentang itu. Gitu kayak ziyad itu yang mana? Kita tahu ziyad yang mana. Atau misalkan kalian nanya apa itu nil gitu misalkan. Nah, terus Ana ngasih kalian tasawur, ngasih kalian gambaran nil itu yang mana. Nil adalah sungai terpanjang di dunia yang melewati 9 negara yang letaknya itu di Mesir, yang gini gitu. Terus kalian udah punya tasawur nil. Nah, habis itu kalian pakai tasdik. Tasdik itu udah kita nisbatkan kata nil itu ke suatu hukum. Ya, nisbat ke hal lain. Misalkan benarkah Nil itu sungai terpanjang atau benarkah Nil itu tempat Nabi Musa di apa namanya ibunya ninggalin Nabi Musa di sungai menurut kisah Nabi itu misalnya kayak gitu. Nah, itu udah jadi tasdik kalau yang kayak gitu. Kalau masih huwa Nil, itu dia masih tasawur. Hal Nahrun Nil huwa nahrul ladzi apa bahasanya yang Nabi Musa digelincirkan ya, ditinggal di apa sih nama bahasanya itu. Nah, kan ibu Nabi Musa dapat wahyu untuk Nabi Musa itu kena arus gitu loh di Sungai Nil itu apa bahasanya itu? Kena
Itu namanya tasdik ya. Sampai sini paham ya apa itu tasawur dan tasdik? Pokoknya ini pembahasan tasdik ya. Jadi kalau tasawur itu cuma kayak gambaran definisi hal itu atau zat, suatu zat. Kalau tasdik udah kita hukumi dengan hal lain, hal itu udah harus kita tahu dulu tasawurnya. Jangan yang kita nanya tasdik padahal tasawurnya nggak tahu. Gitu ya. Makanya kalian itu harus tahu zatnya balagoh itu pelajaran apa, baru kalian hukumi balagoh itu gimana. Gitu. Kayak kalau contoh simpelnya itu gini, Wahabi misalkan. Nah, kita harus tahu tasawur hakiki dari kata Wahabi itu apa, baru kita hukumi. Nggak mungkin, jangan kita hukumi dulu, baru kita tasawurnya itu masih nggak benar. Maksudnya definisinya itu kita nggak tahu yang mana yang ini gitu. Jadi tasawur itu kayak masih gambaran definisi atau zat itu apa dan zat itu yang mana gitu misalnya. Nah, kalau yang tasdik itu udah kita hukumi atau kita sifati gitu. Ya kayak gitu ya pokoknya itu namanya tasawur dan tasdik. Jadi kalau kita bertanya itu kadang kita cuma masih basic banget, step awal itu masih tasawur, manziat, mahwanil, mahwa gine, mahwa kolagen, mahwa kan gitu. Nanti kalau kita hal ya atau a di sini ya, a haja ziyad bisayarotihi. Nah baru karena udah tahu ziyadnya yang mana, udah punya tasawur, baru kita nisbatkan atau kita tasdikkan apakah dia beneran haji atau enggak. Oke, ada wat yang pertama Hamzah. Nah, Hamzah di sini, nah ini ya yang tadi tasawur tasdik itu kalian bisa baca matan Sulamun Munawrak ini fi Sulamil Mantik. Makanya tadi bilang tasawur tasdik itu pembahasan mantik. Karena di sini idroku mufrodin tasawurun ulim wa darku nisbatin bi tasdikin wusim. Atau nada lainnya mustafirun. Idroku mufrodin tasawuron ulim wadar kunis batin bitas bikin usim. Itu sambungannya yang kemarin yang amrun ma astila wa aksu hudu'a ini. Amrun ma astila wa aksu hudu'a wa fitasawi falti masun waqa'a gitu. Nah, nanti yang di istifham juga ada lagi matan mantiknya. Jadi idroku mufrad, kalau kita tahu suatu zat, ya mufrad itu kan masih tunggal, belum kita hukumi apa-apa gitu, belum kita gandengkan sama apa-apa gitu. Masih mufrad itu namanya tasawur. Wadarku nisbah, kalau kita tahu itu udah dinisbatkan, udah kita sandarkan, udah kita hukumi dengan hal lain, namanya tasdik. Gitu doang ini. Idroku mufradin tasawuran ulim, wadarku nisbatin di tasdikin. Udah aja. Tadi mau kemana? Katanya mau istirahat. Sapa mulu. Ya. Oleh-oleh. Sampah. Oleh-oleh. Kita mute dulu ya Nur Fadila. Soalnya kedengeran minta oleh-oleh. Oke. Sekarang lanjut ya. Ini kalian udah lihat screen lagi kan ada watuhu. Kalau tadi kita udah tahu makna hakiki dari istifham, kalau dia itu tolabu ilmin an syai' majhul, terus dia yahtasila jawab. Terus kita udah tahu kalau nanya itu ada yang nanya tasawur atau nanya tasdik ya. Jadi orang yang nanya tasdik itu harus tahu tasawurnya dulu karena tasawur itu step pertama. Nah, terus makanya di sini tuh lanjutannya gini, idroku mufrodin tasawurun ulim wa darku nisbatin bi tasdikin wusim wa qadimil awala. Nah, jadi pokoknya harus yang pertama dulu gitu. Harus tasawur dulu baru tasdik gitu ya. Nah, ada watnya kita bisa pakai hamzah kayak tadi aziyat safaro amnabil atau azafaro ziyat lil hajj. Nah, a itu bisa dipakai dua-duanya, bisa untuk tasawur atau untuk tasdik gitu kan. Kalau aziyat safaro amnabil itu tasawur, asafaro ziyat lil hajj baru itu tasdik. Ya, beda ya. Ini apakah yang pergi itu ziyad atau nabil? Nah, kita nggak tahu tasawur safir ini siapa. Nah, berarti itu masih tasawur. Nah, kalau udah kita nisbatkan, kita udah tahu yang safar, yang lagi safar itu ziyad. Nah, terus kita nanya, kita hukumi dengan safarnya untuk haji. Nah, itu jadi tasdik. Ya, jadi hamzah itu bisa dipakai untuk tasawur atau tasdik. Bisa dipakai dua-duanya. Ya, maka di sini mustarakah baina talabaini imma tasawur wa imma tasdik. Nah, kalau hal dia cuma hausal bitasdik doang. Jadi hal itu jawabannya pasti kalau nggak naam lah ya. Karena dia untuk tasdik ya. Jadi kayak hal ziyad safar am nabil salah. Kalau ziyad safar am nabil kan tasawur. Di sini hal itu tasdik ya. Jadi yang pertanyaan yang benar hal safar ziyad.
Jadi kita udah tahu ziyad yang mana, terus kita hukumi apakah dia lagi safar. Gitu. Jadi kita udah tahu tasawur ziyad yang mana. Oke, paham ya? Jadi hal itu cuma buat tasdik, nggak bisa buat tasawur. Wal adawat alatiyah puluhan li tasawur fakot. Selain itu buat tasawur. Jadi yang bisa buat tasdik cuma Hamzah doang tadi. Hamzah sama hal. Ya, Hamzah sama hal. Makanya dipisah nih yang pertama. Hamzah sama hal. Tapi Hamzah bisa untuk tasawur juga. Nah, untuk tasawur yang lain, misalkan kita mau nanya ke yang goiru ukola, yang nggak berakal, pakainya ma. Ya, ini udah biasa banget ya. Terus kalau yang man untuk yang berakal, manha tidak adarsa. Kalau mata untuk nanya zaman madi, ya. Terus ta'malu lita'yin di zaman madi, mata dakhalnal madrasah gitu. Nah, kalau lita'yin di zaman mustaqbal pakainya bisa dua-duanya berarti. Sama-sama mata, Malaysia. Jadi mata bisa untuk madi dan mustakbal. Nah, ayana dia cuma buat yang mustakbal yang khosoh bitahwil. Nah, jadi ayana itu nggak bisa buat madi ya, ayana itu ya. Makanya banyak di Quran kan ayana mursaha, ya, ayana yaumuddin, karena itu masih mustakbal ya. Dan di sini selain untuk mustakbal, dia juga khosoh bi tahwil. Oke, apa itu artinya tahwil? Seperti ya hawala. Sesuatu yang kayak menakutkan atau mengerikan gitu ya. Jadi bukan hal yang biasa yang ditanyakan itu. Waktu dan waktunya itu waktu yang besar gitu, yang adim, yang mengerikan gitu. Makanya di sini ayah Yaumuddin nanyanya buat hari kiamat, karena hari kiamat tuh ditahwil ya, mengerikan. Terus kalau kaifa untuk apa? Lita'yanil hal kaifa asbahtum. Kalau aina apa? Lita'yanil makan, aina kunta. Kalau kamli, ta'yanil adat, kam tulak sofikum, berapa murid di kelasmu gitu ya. Kalau anna itu punya beberapa makna. Dia bisa maknanya kaifa, min aina atau mata. Kalau yang anna yakunu li gulam, dia kaifa yakunu li gulam. Kalau yang anna laki hada, min aina laki hada. Kalau anna ya'ti al-musafir artinya mata. Jadi anna itu punya 3 makna tergantung siaknya ya. Tufam minas siak. Nah, ayu di sini artinya yus al-biha aniz zaman, makan, hal, adat, akil, gairu akil. Jadi ayu itu bisa untuk semuanya ya. Ayu samak ya gairu akil. Ashha ilaik. Ikan apa yang paling kamu suka? Gitu ya. Ayu abawaika ini kan orang, abun ya, akil. Ayu salah satu ta'hud itu adat. Mana dari tiga ini yang kamu ambil ya. Ala ayyi halin asbahta itu untuk hal. Untuk makan ayul bilat ahabu ilaik atau untuk zaman ayul ayam ahabu ilaik. Nah, jadi ayu itu mutlak bisa semuanya. Nah, sekarang huruf an makna. Berarti dia bukan pakai mana aslinya. Dia nanya bukan butuh jawaban atau dia nanya buat sesuatu yang dia udah tahu. Karena kan nanya itu harus ke apa? Syai' yang majhul tadi ya. Nah, sekarang qat'i harujul istifham mana wal asli ila ma'anin majaziyah tufham min siyaqil kalam. Semuanya bisa dipahami dari siyak pokoknya. Kayak contohnya nafi wa hal nujazi ilal kafur, di sini artinya kita enggak ya. Artinya ma di sini kan nafiyah. Jadi surat Saba ayat 17 di sini halnya itu bukan untuk istifham tapi halnya artinya nafiyah. Jadi kita nggak akan dapat pelajaran ini di Nahwu dan Shorof kan. Kalau di Nahwu Shorof ya udah halnya harful istifham selesai. Enggak, padahal dia walaupun dia harful istifham tapi di balaghah kita tahu kalau dia maknanya makna majazi, bukan makna yang pertanyaan yang butuh jawaban. Tapi dia artinya atau nafi. Bisa juga istifham itu artinya malah amr. Ya, amr padahal tadi apa? Talabu fi'al kan, lasabili listi'la terus jazm di sini. Fahal antum muntahun, ini artinya apa? Intahu, gitu surat Maidah 91. Ada juga artinya nahi, atasyawunahum wallahu ahaqqu antasyawuh. Jadi di sini la tasyawuh, jadi atasyawunahum, apa kamu takut mereka gitu. Maksudnya jangan takut sama mereka gitu. Ya, jadi sebenarnya artinya nahi. Atau artinya ingkar ya. Ingkar tuh kayak kita nggak setuju hal itu ya, kita mengingkari gitu. Kita menolak hal itu. Adu syaibi yal'ab, apakah orang yang udah beruban tuh masih main-main gitu. Jadi kita tuh bukan nanya beneran kayak gitu, bukan yang butuh jawaban. Enggak, orang beruban tuh nggak boleh main-main lagi, misalnya dia udah tua gitu kan. Saya udah bukan waktunya buat main-main. Adu syaib tuh orang yang udah punya uban ya, berarti orang udah tua. Terus atau takrir. Nah, jadi alam nasyrah laka sadrak ini bukan beneran nanya, bukan hamzah yang beneran artinya istifham ya. Tapi itu untuk takrir. Ya, apa itu takrir?
kayak jelasin suatu ketetapan gitu ya. Kayak ya udah beneran sodernya itu sudah syarah gitu. Sudah kayak beneran nasroh laka sodrok udah gitu. Sudah jadi ketetapan, udah jadi koror. Tortiya taubih ya. Taubih itu kan kayak kemarin apa negor gitu ya. Ila masibab wal adu bil mirsad. Ada kayaknya ini A. Lama asibab wal adu bil mirsad. Nah, jadi itu lagi mencela. Ya, A-nya di sini ya, ini kayaknya tipe bukan I ya. Lama ya. Lama ya lumu tuh artinya kayak mencela ya. Laum ya, mencela. Apakah musuh kita itu lama ya lumu lihatnya apakah kita kayak ngejek ya atau mencela musuh bil mirsad dengan sesuatu yang tajam ya mirsad itu. Atau kita nanya tuh untuk mentakdimkan sesuatu. Man khallaftahu lil makarim hitaban lil mayit karim. Misalkan ada seorang yang wafat ya udah meninggal. Terus dia tuh mayit ini berjasa gitu di daerahnya misalkan. Terus kita kayak nanya siapa ya yang bakal gantiin dia. Nah itu sebenarnya kita bukan pertanyaan butuh jawaban. Oh ada kok yang gantiin dia si ini misalnya. Enggak butuh jawaban kayak gitu. Tapi kita tuh kayak lagi mentakdimkan orang itu. Kayak yang zaman sekarang ya. Misalnya kita tahu ada musibah sama gubernur Jawa Barat ya. Terus misalkan kita lagi ngomong man kholaf. Jadi siapa nih yang bisa gantiin kemuliaannya Eril gitu misalkan. Nah, itu bukan beneran nanya gitu. Tapi itu lagi mentakdimkan mayit Karim tadi. Terus ada juga nanya tapi ternyata dia malah tahkir buat menghina. Misalkan ya ada teman kita yang suka main-main yang nggak bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Terus kita bilang apa? Kaifa tasiru aliman wa narokan nahar laiban wal laili naiman. Gimana kamu bisa sukses jadi orang alim? Kalau siangnya aja kamu main-main, malamnya tidur. Gitu loh. Jadi gimana kamu mau jadi orang sukses? Jadi gimana ya di sini itu bukan yang butuh jawaban. Aku akan jadi orang sukses dengan itu nggak butuh jawaban kayak gitu. Tapi di sini kita lagi menghina orang yang main-main tadi. Jadi itu bukan pertanyaan yang beneran, yang butuh jawaban gitu enggak. Oke. Lanjut, tahakum. Tahakum itu kayak ngejek juga sih. Kalau tahkir kan menghina lebihnya. Tahakum itu ngejek gitu ya, Tuhan pertamain gitu. As-sholatu kata muruk gitu. Misalkan di sini surat ayat 87. Jadi apakah sholatmu ini yang menyuruhmu melakukan ini? Atau istibto. Nah, istibto itu dari kata bati atau lambat gitu ya. Jadi mata nasrullah di sini tuh kayak kenapa pertolongan Allah tuh belum nyampe gitu. Nah, jadi kapan pertolongan Allah datang? Pertanyaan ini tuh kayak lagi ngungkapin lama banget pertolongan Allah nggak datang-datang. Jadi dia nggak butuh jawaban sebenarnya. Tapi lagi ngungkapkan kalau ini lama banget gak datang-datang. Atau istibat. Kalau tadi istibto itu bati, istibat itu bait, sesuatu yang sejauh. Anna lahumul dzikra wa qad ja'akum rasulun mubin. Sumartawalau an. Surat Tuhan ayat 13-14. Jadi anna di sini kan termasuk hurufnya istifham, adawat istifham ya. Nah, anna lahumud dzikra di sini bukan artinya yang butuh jawaban gitu. Tapi istibat. Kayak mereka tuh jauh dari dzikra tadi itu. Gitu. Jauh dari dzikra. Kok mereka tuh ngerasa jauh dari dzikra padahal Rasul Mubin itu udah datang membawa dzikra itu kan di tengah-tengah muhotobnya ini. Kemudian atau untuk ta'ajub ya, ta'ajub. A'ali dua anak ajus, jadi surat Hud ayat 72 ini. Apakah aku bisa melahirkan padahal aku udah tua? Nah, di sini tuh kayak lagi takjub gitu loh. Emang aku bisa gitu misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya bukan pertanyaan butuh jawaban. Iya, kamu bisa enggak. Tapi itu emang lagi mengungkapkan apa? Takjub tadi, dan takjub kan termasuk insya yang berutolabi.
Terus taswiyah. Nah, taswiyah di sini ada juga yang diamar ya, isbiru aula tasbiru gitu. Sawaun alaikum. Nah, sawaun alaihim andartum am lam tundirhum. Nah, ini andartum A-nya di sini hamzah kan istifham, tapi dia bukan beneran pertanyaan yang butuh jawaban, tapi di sini taswiyah kayak sama aja mereka diperingati atau nggak dikasih peringatan, mereka sama aja kayak gitu karena hati mereka udah tertutup kan. Atau untuk tamani, pahalana min syufa'a gitu. Surat A'raf ayat 53. Jadi ini ceritanya yang hari kiamat kan udah nggak ada syafaat, udah telat lah buat minta syafaat. Nah di sini pahalana min syufa'a tuh lagi berharap kita punya nggak ya syafaat gitu misalnya. Karena tamani. Terus tashwik ya. Tashwik itu dari kata syauq ya, kayak bikin sesuatu yang menarik gitu. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adatin alim, kayak apakah kalian mau aku tunjukkan tijaroh, suatu perdagangan transaksi gitu ya, yang akan menolong kalian dari azab yang pedih itu gitu. Jadi kayak waktu Ana ngobrol sama kalian mau nggak Ana tunjukin pelajaran yang enak banget dipelajari dari semua pelajaran bahasa Arab gitu. Jadi Ana tuh sebenarnya kayak pengen kalian tuh tertarik gitu. Iya mau gitu kan. Jadi kan kepo. Emang apa sih pelajaran yang seru daripada nahwu sama shorof di pelajaran bahasa Arab? Itu balagoh gitu. Jadi hal adulukum ala darsin tusallikum fi ta'allumil lughah arabiyyah gitu ya, akan menghibur kalian waktu belajar bahasa Arab. Kayak gitu ya. Jadi di sini juga banyak ya istifham maknanya dan bisa lebih baik dari ini, yang penting tufham binasiyak. Jadi di istifham yang kita pelajari adalah makna aslinya, aksamnya dari tasawur tasdik, ada watnya tadi untuk aina, mata, kaifa dan sebagainya. Dan huruf an makna berarti yang nggak sesuai dengan makna asli yang ini, yang telah boleh ilm bisyai majhul yahtaju ila wa yahtaju ila jawab. Oke, paham ya? Dan di sini kebanyakan dari Al-Quran ya. Dari Al-Quran. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, emang baiknya ke tafsir ya. Ini ceritanya muhotobnya siapa, dan itu lagi ada kejadian apa, itu lebih enak ke tafsir. Makanya seorang mufasir itu, dia pasti udah tamat nahwu shorof balagohnya. Ya pastilah. Itu termasuk syurutul mufasir. Nah, lanjut setelah istifham kita ada taroji dan tamani. Apa bedanya roja dan tamani? Apa bedanya roja? Tamani itu apa bedanya la'ala dan laitah? Kalian pernah tahu apa bedanya taroji dan tamani? Beda loh. Kayak bedanya wish sama hope. Kan beda I wish sama I hope. Sama aja bedanya la'ala sama laitah. Jadi kalau taroji itu ya, itu adalah yang kita harapkan itu sesuatu yang apa? Husuluhu qoriban mutawakian. Itu adalah hal yang bisa aja terjadi dengan mudah atau bukan sesuatu yang mustahil. Gitu. Kebalikannya, kalau tamani itu amar mahbub ingkana layur jahusulhu listihalati. Sesuatu yang mustahil. Gitu. Contohnya kayak orang tua pengen balik masa muda, kan itu mustahil. Tapi dia lagi berharap, coba jangan balik ke masa dulu. Gitu misalkan. Sesuatu yang mustahil itu namanya tamani. Kalau yang nggak mustahil, yang korib dan husul, itu nanti jadinya tarojim. Nah, walahu ada tani, adalah Allah sama asa yang taroji. Jadi kalau kita mau mengharap sesuatu dan sesuatunya itu yang mudah aja terjadi, bukan sesuatu yang mustahil, makanya la Allah atau asa. Gitu. Contohnya kayak mujtahid nih. Mujtahid kan dia udah bersungguh-sungguh. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang mustahil kalau dia bisa sukses. La ali anjah, pakainya la Allah, ya kan? Atau tajir, seorang pedagang kan berarti dia udah berusaha bekerja sebagai pedagang. Asaan arbah, dia pengen dapat untung, ya nggak mustahil dong emang dia tajir gitu kan, emang dia seorang pedagang gitu. Nah kalau yang tamani dia pakainya laita ya. Kalau mustahil kama yaqulul harim, contohnya udah orang udah tua, udah tua renta, laita syababa yaud, dia pengen masa mudanya kembali. Nah itu mustahil banget ya kan. Selain yang mustahil, ada juga yang nggak mustahil tapi bait, kayak susah gitu dicapainya. Kama yaqul muflis, dia posisinya orang yang ngomong nih dia muflis, mutakalimnya nih koilnya ini muflis ya. Tapi dia bilang laitali kintor dahab. Dia pengen punya segunung emas. Yang nggak mustahil sih itu bisa terjadi. Tapi kan bait kayak nggak yang tiba-tiba besok ada gitu, nggak yang korip gitu. Itu ya. Wakot ya teman. Nah di sini kot masuk ke fi'il mudhari. Berarti kadang-kadang. Jadi terkadang ada juga orang yang berharap tapi pakai hurufnya hal, law atau la'alla. Contohnya
fahalana min syufa'a. Makanya tadi istifham kan ada artinya tamanni kan tadi. Fahalana min syufa'a sama artinya juga lafadznya juga ini. Atau dia juga pakai lau, falau anna lana karota fanakuna minal mu'minin. Syu'ara ayat 102. Atau bisa pakai la'alla. Harusnya tadi kan la'alla kan buat taroji, tapi di sini la'alla dipakai untuk tamani. La'alli ilaman qad hawitu atir. Coba aja aku bisa terbang ke orang yang aku cintai gitu ya. La'alli ilaman qad hawitu atir. Kan terbang itu nggak bisa ya, manusia nggak punya sayap ya. Tapi manusia terbang pakai pesawat juga nggak apa-apa. Nah, tanbih. Mana tadi? Pencet ya. Jadi ada tanbihnya, kita baca dulu. Di sini bisa dipahami ya istifham sama nida. Nida. Tamani. Taraji tamani. Tanbih minal ahto asyai'a qauluhum fil murasalat. Atamana lakum dawam as-sihah wa taufiq. Yana dzalika laysa mustahilan au wala ba'idan, harusnya kayak arjulakum yang benar. Jadi kayak kita sering dengar kan atamana lakum dawam as-sihah wal afiyah atau dawam as-sihah wa taufiq. Itu sebenarnya salah, ahto syai'ah. Kenapa? Karena kita terus sehat dan dapat taufik dari Allah bukan sesuatu yang mustahil dan juga bukan yang bait, bal mahbub mutawakkil qarib. Jadi yang benar apa kita bilangnya? Arjulakum dawam as-sihah wal taufiq. Ya. Contohnya di sini fa'asallahu ayyatiya bil fatah. Di sini asa berarti taroji, gitu. Pakai taroji pakai asa. Atau la'allallah yuhdi subadadzalika amra, di sini taroji juga kan pakainya la'allah. Fahal ila huruji min sabil. Nah di sini tamani yang pakai hal. Kan tadi tamani boleh pakai kan artinya laisa pertama. Aslinya dia laisa, terus bisa pakai hal, bisa pakai asa, bisa pakai la'allah yang tadi. Hal, lau sama la'allah. Terus baru ada juga yakulu al-kaslan laitani najahtu. Nah, dia posisinya yang ngomong kaslan, beda kalau tadi yang ngomong mustahid ya. Dia pakainya la'alli anjah. Kalau kaslan laitani najahtu. Tamani bilaita li'ana najahu bait husul. Karena dia kaslan. Gitu ya. Jadi kalau pembahasan di taroji tamani itu kita bedain dulu taroji tamani. Kalau taroji itu untuk sesuatu yang bisa tercapai, bukan hal yang mustahil dan susah dicapai. Kalau tamani kebalikan. Dan kalau taroji itu pakai la'alla sama asa, kalau tamani itu pakai laita, atau terkadang boleh juga pakai hal, lau, dan la'alla. Kita lihat siaknya, kita bisa pahami dari siaknya ya, dia mustahil atau enggak. Nah, baru yang pembahasan terakhir ini kita masuk di nida. Ya. Agak kecepatan kan, karena ini mudah ya, istifham, tamani, terus sekarang nida. Nah, nida di sini hakikatnya nida itu apa? Tolabul mutakalim iqbalal muhotob. Kalau kita lagi manggil orang, karena kita mau direspon sama orang itu, ya kan? Bihar finaib mana ba'adu. Nah, huruf nida itu dia sebenarnya artinya adu. Saya manggil kamu, gitu. Pakainya hai atau iya, gitu kan? Aksamnya di sini ada nida korib, ada yang bait ya. Tadi udah Hana bilang di mukadimah. Kalau korib itu berarti kita manggil orang yang posisinya lagi deket aja sama kita. Bisa pakai hamzah atau ai. Awaladikun mujtahidan, dia posisinya lagi dekat. Atau ai di sini ai waladi la taksal, bisa hamzah atau ai. Nah kalau ba itu pakai ya, ayah, haya, ai, awa. Ya goiban an uyuni, kan jauh dia, yang nggak kelihatan dari mataku. Ayah Said mata taut, dia posisinya Said itu jauh gitu. Kapan nih Said balik gitu? Wahai Said, kapan kamu balik gitu kan? Ai Ali halum mailaina. Hei Ali, ayo ke sini gitu kan. Ali halum mailaina wa amirul mu'minin. Gitu ya, jadi yang bait banyak, yang qorib cuma hamzah sama ai. Jadi di sini ada 8 ya adawatnya ya, hamzah. Jadi a, ai, ya, ayah, haya, ai, awa. Nah, sekarang qad yunazilul bait manzilatal qorib. Nah, harusnya tadi kalau yang bait kan banyak nih, yang qorib itu cuma hamzah sama ai. Nah, di sini harusnya dia tuh pakainya bait, tapi di sini pakainya adawat qorib. Kenapa? Lisyiddati hudurihi fiddihan. Yang jauh di mata, dekat di hati gitu. Harusnya kan kalau jauh pakainya yang bait dong. Tapi kita di sini pakai yang qorib. Kenapa? Karena dia dekat di hati. Lisyiddati hudurihi fiddihan. Ini nadanya gimana ya? Asukana na'manil aro kita yakonu bi annakum fi robi kolbiya sukanu gitu. Jadi kayak pakainya a di sini kan nida yang qorib. Nah padahal sukana na'man, penduduk yang tinggal di Na'man itu jauh posisinya. Na'man al arok tayakonu, tawilah kalian.
Jadi wahai penduduk Na'manil Aro, ketahuilah kalian tayakonu bi annakum fi rabbi qalbi sukanu. Kalau kamu tuh di hatiku terdalam itu tinggalnya di situ gitu. Kalian tuh bukan sukan Na'manil Aro, tapi kalian tinggalnya di dasar hatiku. Tadi nadanya beda ya, nggak kayak yang sulam mantik tadi. Dia nadanya gitu. Asukana na'manil aro kita yakonu bi annakum fi rabbi qalbiya sukanu. Itu tadi ya yang lisyiddati hudurihi fiddihan. Karena fi rabbi qalbi, jadi dia tuh tinggalnya di rabbi qalbi kan dekat berarti. Bukan yang jauh. Waktu aja al qarib kal ba'id. Nah, tapi ada juga kebalikannya, berarti dia pastinya dekat tapi kayak jauh. Jadi kita pakainya harusnya nida yang korib tapi pakai nida yang jauh. Kenapa dia kayak jauh padahal dekat? Nah, imalirif atirutbah karena beda level. Kalau yang pertama lirif atil rutbah karena levelnya dia lebih tinggi. Kalau yang kedua lin hita tirutbah karena dia levelnya lebih rendah dari kita. Contohnya yang lebih tinggi kayak ya rob. Padahal rob itu kan akrob min habil warid, harusnya pakai nida korib dong. Enggak, pakainya iya, pakai nida baik. Kenapa? Karena beda level sama Allah ya pasti. Ya rob lutfak. Terus kalau lin hitati rutbah kayak iya kasul ijtahid. Bahwa bijani ada teman kita duduk samping kita, dia dekat banget sama kita, tapi kita pakainya iya. Kenapa? Karena dia levelnya rendah dari kita, karena dia pemalas, kita orang yang rajin. Awli ghaflatihi bin naum au syurut, atau kalau tadi kan dia karena malas, kalau yang ini karena dia orang yang lengah gitu ya. Ya Rofi kita nabah bahwa bijani bik. Ya sama aja kayak beda level gitu, jauh dari kita jadi. Karena beda. Nah, sekarang huruj an makna. Kan tadi makna aslinya nida itu kalau tolabul mutakalim iqbal mukhotob. Kalau orang yang manggil itu mau direspon sama yang lagi dipanggil. Qotiyah rujun nida an maknahul asli fayrodu bihi ma'anin ukhra tufham minal kala. Nah, yang contohnya kayak apa? Zajar. Nah, zajar itu kayak negur. Zajar kayak menegur ya, menegur artinya bisa menegur atau memperingatkan. Contohnya kayak ya kolbu mata tatubu, iya kan untuk bait. Padahal kolb itu kan korib ada dalam kita gitu. Tapi kita tuh kayak lagi menegur hati kita, wahai hatiku kapan kau mau taubat gitu. Jadi maknanya di sini tuh bukan yang kok jadi korib bait. Ya korib bait juga ya kan pakainya ya kan harusnya bait, kolb kan korib. Dia tuh nggak butuh direspon sama hati kayak wahai hati kapan kamu mau taubat gitu. Itu bukan yang minta direspon aku mau taubat besok, enggak gitu, nggak butuh jawaban dan nggak butuh direspon gitu, nggak butuh direspon. Jadi dia bukan istifham asli juga bukan nida asli ya. Mata tatubunya juga bukan minta dijawab sama kolab kan, aku mau taubat besok atau bugodan gitu misalkan kata kolab, atau bukan yang kolabnya iya apa gitu, iya kolbu iya apa, nggak minta direspon juga gitu karena dia buat zajar aja, buat negor. Buat tahasur, ya tahasur yang kayak menunjukkan kesedihan gitu ya. Faya qabra ma'nin kaifa waraita judah gitu. Misalkan kita tuh ada orang yang mulia, yang kita sayang banget, kita hormati banget, terus meninggal, terus dikuburkan. Nah, terus kita kayak yang lagi ngobrol sama kuburannya, sama tanah kuburannya. Tanah kuburan, gimana kamu bisa menutupi jasad kemuliaannya dia? Gitu loh. Jadi kayak kita manggil tanah kuburan itu bukan panggilan yang minta direspon, serem kalau direspon sama tanah kuburan ya. Tapi kita kayak lagi sedih gitu. Atau igro itu kayak motivasi gitu ya. Ya madlum, talib, bihakik. Jadi sebenarnya kita bukan yang kayak, wahai orang yang terdolimi, iya apa, bukan minta direspon gitu loh. Tapi kita kayak lagi, wahai orang yang terdolimi. Jadi kan dia kayak jiwanya merasa terpanggil, terus kita motivasi, talib, bihakik, mintalah hak-hakmu. Gitu. Oh, udah habis ya. Oke, pas udah jam 4.28. Jadi yang hari ini kita bahas itu seputar insya tolabi sampai akhir, karena ada 5 ya. Jadi yang insya tolabi pertama kita udah tahu amar, udah selesai dibahas, nahi, nida, istifham, sama taman. Oke. Dari 5 poin ini ada yang ingin ditanyakan?